Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Baryanti. Kali ini saya akan membagikan tips tentang cara membuat latar belakang masalah sebuah penelitian atau sebuah proposal skripsi. Gitu. Uh, Sebelum saya ke tips-tipsnya atau poin-poin yang harus ada di latar belakang masalah, yang paling pertama kita harus tahu apa sih pengertian dari latar belakang masalah. Nah, pengertian dari latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis yang berkenaan atau berkaitan dengan fenomena, masalah, dan problematika yang menarik untuk diteliti. Gitu. Jadi nanti kalau kalian buat latar belakang masalah, masalahnya itu harus menarik untuk diteliti. Kalau nggak menarik, nggak usah diteliti. Gitu. Nah, selanjutnya apa sih pengertian masalah? Masalah adalah harapan tentang sesuatu hal yang ternyata tidak sesuai dengan realitanya. Gitu. Simpelnya begini, masalah adalah kesenjangan antara keinginan dengan kenyataan. Gitu. Itu tadi pengertian dari latar belakang masalah, kemudian pengertian dari masalah. Nah, selanjutnya tips yang pertama. Yang pertama itu kalian buat paragraf pengantar. Tuh. Jadi kalau saya membuat latar belakang penelitian itu biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Gitu. Yang pertama itu paragraf pengantar. Nah, ini isinya tentang asal mula terjadinya suatu permasalahan itu. Jadi ceritakan yang umum-umum dulu, kemudian ceritakan ada gejala apa di situ atau di perusahaan. Oh, kita ambil contoh begini. Kita mau neliti tentang pengaruh beban kerja terhadap tingkat turnover karyawan. Nah, itu contohnya. Pengaruh beban kerja terhadap tingkat turnover karyawan di perusahaan X. Jadi untuk paragraf pengantarnya, kalian bahas tentang perusahaan X itu. Jadi ada apa sih di situ gitu kan? Yang umum-umum gitu kan. Bahas, terus yang berkaitan tentang perusahaan di situ. Ternyata di perusahaan itu banyak karyawan yang keluar gitu. Nah, itu artinya sudah terjadi gejala. Nah, itu untuk paragraf pengantar gitu. Nah, selanjutnya buat paragraf yang isinya tentang fakta atau bukti dari gejala-gejala yang ada di paragraf pengantar gitu. Nah, ini untuk fakta ini isinya adalah data-data konkret atau data-data nyata. Ini bisa diambil dari interview, kemudian bisa juga diambil dari dokumentasi atau diambil dari data sekunder gitu. Jadi di bab fakta ini atau di bagian paragraf yang berkaitan dengan fakta, kalian buat tabel. Kalau ada datanya, tabel yang berkaitan dengan banyaknya karyawan yang keluar atau tingkat turnover. Tuh, bisa bulanan, kalau misalkan bulanan buat selama setahun atau tahunan. Kalau misalkan per tahun, kalian buat selama 5 tahun. Gitu. Itu untuk paragraf yang berkaitan dengan fakta. Nah, selanjutnya paragraf yang berkaitan dengan pernyataan masalah. Jadi di paragraf tadi, paragraf keduanya kan berkaitan tentang fakta, ada tabel tentang tingkat turnover gitu kan. Nah, di bab pernyataan masalah, jadi simpulkan ini berdasarkan fakta, ternyata jadi setiap tahun itu karyawan, tingkat turnover karyawan itu meningkat gitu kan. Nah, jadi meningkat tadi bisa dibuat pernyataan masalah bahwa tingkat turnover di perusahaan XX itu
tinggi gitu. Itu untuk pernyataan masalah. Nah, selanjutnya buat paragraf yang berkaitan tentang pemilihan variabel X atau kenapa kita ngambil variabel X gitu kan. Tadi kita kan ngambil contohnya itu pengaruh beban kerja terhadap tingkat turnover karyawan. Artinya variabel X-nya kan beban kerja gitu. Nah, ini cari alasan kenapa kalian itu ngambil variabel X-nya beban kerja. Nah, di paragraf ini yang berisi tentang alasan pemilihan variabel X itu berikan fakta dan teori yang berkaitan dengan variabel X. Contohnya begini, tingkat beban kerja atau beban kerja di perusahaan A itu cukup tinggi, kemudian di perusahaan B itu sangat tinggi. Nah, berdasarkan beberapa penelitian, ternyata beban kerja itu berpengaruh terhadap tingkat turnover karyawan. Nah, gitu. Jadi ada faktanya beban kerja di perusahaan A sama B itu beda. Kemudian diperkuat dengan beberapa penelitian. Yaitu misalkan penelitian si Y itu menyebutkan bahwa beban kerja berpengaruh terhadap tingkat turnover karyawan. Nah, itu di bagian paragraf yang keempat. Nah, ceritakan saja dari awal kenapa cenderung ke beban kerja gitu. Nah, harus disertai dengan teori dan beberapa penelitian terdahulu. Nah, selanjutnya ini bab terakhir atau bab penutup. Jadi tadi sudah ada fenomena, ada pengantar berkaitan tentang asal mula permasalahan gitu, kemudian tentang faktanya, kemudian pernyataan masalah, jadi ada ternyata tingkat turnovernya tinggi. Nah, selanjutnya apa sih yang mempengaruhi tingkat turnover gitu. Nah, kemudian sudah kita tadi ngambilnya beban kerja gitu kan. Nah, kemudian diberikan alasan kenapa beban kerja yang dikaitkan dengan turnover karyawan gitu. Nah, di terakhir ini bab penutup. Bab penutup itu biasanya isinya begini, berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pengaruh beban kerja terhadap tingkat turnover karyawan gitu. Jadi itu saja tipsnya. Jadi tipsnya dari saya, yang pertama itu di latar belakang masalah harus ada paragraf-paragraf yang harus kita penuhi, yaitu ada 5 paragraf. Yang pertama pengantar, kemudian yang kedua fakta atau gejala, kemudian yang ketiga pernyataan masalah, yang keempat tentang alasan kenapa kita mengambil variabel X, kemudian yang kelima yaitu paragraf penutup. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.